Pemirsa, siswa sekolah dasar di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara harus bertaruh nyawa demi menuntut ilmu. Akses jalan terbatas membuat siswa menyeberangi sungai berarus deras saat pergi dan pulang sekolah. Video siswa sekolah dasar di Simaningir, Kecamatan Dolok, Sikompulan, Padang Lawas Utara yang menyeberangi sungai deras dengan berpegangan pada sutas tali sempat viral di media sosial. Demi menuntut ilmu di sekolah, sejumlah siswa rela bertaruh nyawa menyeberangi sungai berarus deras. Para pelajar ini menyeberangi sungai saat pergi dan pulang sekolah. Orang tua maupun warga turut membantu meski hanya dengan peralatan seadanya. Menjawab keresahan warga, Pemkab Padang Lawas Utara membangun jembatan sementara dari batang kelapa dan papan panel. Jembatan ini bersifat darurat karena jembatan permanen sedang dipersiapkan. Pemkab memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama, terutama bagi siswa yang berjuang menuntut ilmu. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban, karena ada katanya ladang kebun, ladang bidang, ada anak-anak warga kita yang bekerja di situ, sekitar berapa orang memang bersekolah ke Simaningir. Berapa orang pun mau 3 orang itu tetap harus kita jaga keselamatannya. Pihak sekolah dan masyarakat berharap pemerintah segera membangun jembatan yang layak. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. 2 pelaku curanmor di Bandar Lampung gagal beraksi usai terpergok oleh warga. Salah satu pelaku sempat melepaskan beberapa kali tembakan untuk menyelamatkan temannya yang tertangkap. Dua pria mendatangi parkiran kantor Nusanet, Jalan Cut Nyakdin, Durian Payung, Bandar Lampung, terekam kamera pengawas. Salah satu pria menyasar motor yang terparkir. Namun aksinya terpergok saat akan membawa kabur motor milik karyawan. Aksi pencurian digagalkan usai karyawan sempat memantau gerak-gerik kedua pelaku dari layar monitor CCTV. Saat eksekutor curanmor ditangkap, temannya berupaya membebaskan dengan mengeluarkan senjata api. Pelaku melepaskan beberapa kali tembakan ke udara untuk menakut-nakuti pegawai. Bahkan pelaku bertindak kekerasan hingga berhasil kabur. Para karyawan berteriak minta tolong sehingga warga sekitar mendekat. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun satu karyawan mengalami luka memar akibat adu fisik dengan pelaku. Waktu ditangkap itu, jadi kan ditodongin senjata. Jadi teman saya itu yang nangkep itu mundur ya kan, namanya lihat ada senjata, jadi dia takut. Terus baliklah, terus yang satu orang ini ternyata dia nggak dengar kalau temannya itu balik lagi bawa senjata. Jadi masalah dipeganglah sama dia itu. Polisi menyelidiki dan memburu kedua pelaku yang aksinya meresahkan warga. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Puluhan anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur berlatih melukis dengan media bubuk kopi. Meski menggunakan bubuk kopi, namun hasil lukisan para siswa ini cukup mengagumkan. Wah, seperti apa? Seperti apa hasilnya? Ini liputannya untuk Anda. Melukis tak hanya menggunakan media cat. Bubuk kopi ternyata bisa menghasilkan lukisan karakter yang tak kalah mempesona. Para siswa ini pun antusias mengikuti pelatihan melukis dengan media bubuk kopi di Sekolah Teologi Seminari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Meski awalnya kesulitan, namun lama-kelamaan tangan para siswa piawai menggunakan bubuk kopi sebagai pengganti cat warna. Hasilnya, karya para siswa ini pun tidak mengecewakan, bahkan terlihat unik dari lukisan pada umumnya. Kegiatan ini diharapkan mengajarkan anak tentang kreativitas. Dengan begitu, anak-anak bisa memanfaatkan bahan-bahan di sekitar untuk menyalurkan bakat lukisnya. Ya, nah di dalam pameran ini ada beberapa workshop yang kami sediakan untuk pengabdian terhadap masyarakat ya. Anak-anak terutama anak-anak dan remaja. Salah satunya adalah coffee painting.
Kopi Penting ini kan mungkin memang belum terlalu terkenal, justru karena itu kami tawarkan bahwa seni rupa itu sangat luas. Bisa dari barang bekas, bisa dari instalasi macam-macam, lalu salah satunya adalah kopi penting. Pertama kali saya buat melukis dengan kopi ini. Jadi saya pernah sih melukis dengan cat biasa, namun ini ya unik sekali ya pakai kopi. Jadi pertama kali, kesan pertama saya ya wah. Selain pelatihan melukis dengan bubuk kopi, terdapat juga pameran 75 lukisan karya puluhan pelukis dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilelang. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencabulan anak di bawah umur ditangkap warga Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Dari kesaksian pelaku, dirinya telah beraksi sebanyak 10 kali dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Warga geram menangkap pria pelaku pencabulan terhadap bocah di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku telah mencabuli bocah laki-laki. Warga emosi karena aksi bejat penjual tahu bulat ini bukan hanya sekali, melainkan lebih dari 10 kali. Pelaku menangis ketakutan saat diinterogasi warga. Untuk menghindari amukan warga, polisi dan Babinsa setempat mengevakuasi pelaku ke Mapolres Tangerang Selatan. Korban diiming-imingi bermain game online oleh pelaku. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif pelaku dan kemungkinan adanya korban lain. Pelaku sudah kita amankan, sekarang lagi pemeriksaan intensif oleh penyidik unit PPA terkait yang kejadian di Pamulang, pencabulan terhadap anak. Sementara dari durasi Agustus sampai September, lebih dari 10 kali. Petugas Polres Tangerang Selatan mengimbau bagi warga yang anaknya menjadi korban pelecehan serupa untuk segera melapor. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pemerintah menutup sementara dapur penyedia makanan bergizi gratis bermasalah dan menyebabkan keracunan pelajar. Investigasi juga akan dilakukan untuk mencari penyebab keracunan makanan. Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas untuk menghentikan kasus keracunan pelajar akibat makanan bergizi gratis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan memperbaiki tata kelola di bidang gizi nasional, salah satunya menutup dapur MBG yang bermasalah serta melakukan evaluasi. Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang pertama tutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya di tempat yang terjadi, tapi di seluruh SPPG. Desakan untuk menghentikan sementara atau moratorium program MBG sudah disuarakan masyarakat dan berbagai lembaga sivil. Moratorium dilakukan agar pemerintah bisa melakukan evaluasi total. Kami sangat mendorong kepada pemerintah agar mengevaluasi total terhadap program ini, bahkan kalau diperlukan adalah melakukan moratorium atau penghentian sementara untuk kemudian mengevaluasi terhadap keseluruhan apa yang dilaksanakan itu, terutama dari perspektif dapur, karena semua itu berasal dari dapur yang tidak higienis dan tidak tersertifikasi. Sejak diluncurkan 1 Januari hingga 14 September 2025, Jaringan Pemantau Indonesia mencatat sudah 6.452 siswa di 17 provinsi menjadi korban keracunan akibat MBG. Untuk itu perlu dilakukan langkah cepat demi menanggulangi masalah ini. Tim Liputan iNews melaporkan.